Halo saudara semua, thank you so much for click on this video. Salam kenal, beta VVI Huan. Dan kalau ada saudara yang baru pertama kali singgah ke channel ini, selamat datang ya. Jadi sejak beta punya video tukar cerita langsung dengan Eko Saputra Posratu di dia punya YouTube channel, ada beberapa yang DM beta untuk kasih pertanyaan kayak bagaimana sampai kakak Vivi bisa belajar bahasa Inggris ke luar negeri, dan bagaimana dong mau belajar bahasa Inggris tapi tanpa kursus. Nah, di video kali ini beta akan bahas tips dan trik belajar bahasa Inggris ala VVI Huan. Tapi beta mau kasih disclaimer dulu, beta memang bukan native speaker atau dari background pendidikan bahasa Inggris atau sastra Inggris. Jadi tips dan trik kali ini pure dari beta punya pengalaman pribadi. Nah, selama video ini juga beta akan sering lihat-lihat gadget karena beta tulis semua tips dan trik di sini. Tips dan trik ini saya melulu menggunakan standar belajar yang sudah diajarkan oleh guru-guru di sekolah. Jadi kayak grammar dan lain-lain itu saya akan bahas di sini. Tapi ini merupakan cara beta belajar bahasa Inggris sampai sekarang bahkan. Dan juga tips dan trik ini bisa diterapkan oleh orang tua kepada anak-anaknya atau kakak-kakak untuk dongeng adik-adik. Tapi konten ini bukan konten khusus anak, jadi siapa saja semoga bisa belajar sama-sama dari konten ini. Tanpa berlama-lama lagi, kalau saudara dong mau tahu 10 tips dan trik apa yang beta pakai untuk belajar bahasa Inggris selama ini, make sure to keep on watching. Tips nomor 1, komitmen. Kenapa beta bilang komitmen? Yang pertama, katong tuh harus ada niat dulu. Kemudian katong harus tahu katong punya tujuan untuk belajar bahasa Inggris tuh apa. Contohnya beta belajar bahasa Inggris supaya beta dapat nilai bagus di sekolah, atau beta belajar bahasa Inggris karena setelah lulus sekolah beta mau coba kuliah di luar negeri. Beta belajar bahasa Inggris supaya bisa membantu beta bekerja sehari-hari di kantor. Beta belajar bahasa Inggris karena beta mau tes TOEFL dan lain-lain. Dan setelah itu katong juga harus atur katong punya target. Kalau katong taruh katong punya target, katong harus tekun. Ya, katong harus tekun, katong harus punya niat dulu di awal. Kemudian katong harus taruh katong punya target, dan katong harus taruh katong punya tujuan untuk belajar bahasa Inggris ini apa. Jadi itu semua bisa memotivasi katong untuk belajar bahasa Inggris. Tips nomor 2. Tips nomor 2 ini dulu diterapkan oleh beta punya orang tua. Beta punya almarhum mami yang bikin pada beta waktu beta masih kecil, yaitu belajar 5 kosakata baru setiap hari. Nah, tips yang ini orang tua bisa terapkan untuk dong punya anak-anak. Pakai trik, tentukan tema hari ini dong mau belajar 5 kata baru dalam tema apa. Misalnya part of body, eyes, ears, nose, mouth, kayak begitu-begitu. Tapi bisa juga temanya random. Katong juga harus kenali katong punya cara belajar. Misalnya kalau dulu beta aman saja dengan belajar yang mengulang-ulang setiap harinya. Tapi katong juga sering bisa menerapkan hal ini ke orang yang punya cara belajar atau katong yang cara belajarnya beda. Misalnya beta cepat bosan dengan rutinitas. Jadi beta sering mau belajar bahasa Inggris setiap hari begitu. Katong boleh akali dengan 1 minggu tuh belajar 2 kali atau 3 kali 5 kata bahasa Inggris begitu. Nah, akan punya trik yang berikutnya adalah kalau katong sudah hafal 5 kata dalam hari pertama, nah hari berikutnya katong juga hafal 5 kata baru, tapi sambil juga mengingat 5 kata di hari sebelumnya. Nah, ini sebenarnya membantu katong untuk memperbanyak katong punya kosakata. Seperti itu. Tips yang nomor 2 ini memang terkesan menghafal, tapi kalau katong mengulang terus-terus lama-kelamaan katong akan ingat. Itu tips nomor 2. Tips nomor 3. Tips nomor 3 ini beta sudah terapkan sejak beta pertama kali punya handphone. Jadi ubah settingan bahasa di gadget, mau itu di handphone, laptop, tablet, dan lain-lain, itu dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Itu sangat membantu beta dulu waktu belajar karena akan berguna untuk katong membiasakan katong punya diri dengan bahasa Inggris. Yang bisa paling kalau gadget ini sekarang sudah jadi katong punya kebutuhan. Apa-apa semua serba HP, apa-apa semua serba gadget, apalagi dalam kondisi sekarang katong
work from home, katong belajar juga dari rumah, semua tuh pakai gadget. Nah, katong boleh coba ubah settingan bahasa, pengaturan bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Itu juga membantu katong. Tips yang sama juga katong bisa bikin ke katong punya social media atau katong punya aplikasi games. Jadi di social media katong bisa ubah katong punya settingan bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Jadi misalnya unduh jadi download, hapus jadi delete, kayak begitu. Sekarang tips nomor 4. Tips yang keempat ini, ganti kata-kata sehari-hari dengan menggunakan tips nomor 2 tadi. Nah, jadi kalau katong sudah punya banyak vocab, kalau katong punya kosakata sudah mulai banyak, nah sekarang waktunya katong untuk ganti kata-kata yang ada di sekitar katong tuh dengan kata-kata yang katong sudah hafal tuh. Di situ membantu katong supaya katong membiasakan diri lagi dengan banyak kata-kata bahasa Inggris. Ada trik yang bisa orang tua pakai di sini untuk katong punya anak-anak di rumah. Misalnya katong tandai katong benda-benda di sekitar katong itu dengan label atau sticky note yang ada tulisan bahasa Inggrisnya. Misalnya kalau di dapur ada toples gula, dong bisa kasih label, kasih tandai sugar, atau garam dong bisa tandai salt misalnya, seperti itu. Dan juga mungkin orang tua bisa tandai dong punya anak punya benda-benda yang menjadi dong pun favorit gitu, kayak misalnya boneka, dong kasih label doll, atau bola, dong bisa kasih label. Pokoknya sesuaikan saja dengan dong punya kebutuhan. Begitu juga dengan bersaudara dong yang mungkin di tempat kerja, bisa tandai benda-benda di sekitar dong dengan label bahasa Inggris. Nah, khusus di tips kali ini, beta ada note catatan yang penting juga, yaitu katong harus mengabaikan orang-orang yang memberikan komentar untuk menjatuhkan katong pun semangat begitu. Biasanya saat katong mulai menggunakan kata-kata bahasa Inggris dalam katong percakapan sehari-hari, akan ada banyak orang yang bilang kayak, si bicara apa nih? Ada tinggal di Ambon saja mu, jadi sih terlalu lepus sih, terlalu biasanya begitu. Nah, katong punya hak untuk mengabaikan omongan-omongan kayak begitu. Kalau memang katong sudah punya tujuan di awal untuk fokus kejar target bahwa beta harus belajar bahasa Inggris. Seperti itu. Tips nomor 5. Tips nomor 5 ini tips untuk melatih listening. Tips nomor 5 ini sering beta bikin dari dulu, especially waktu beta SMP sampai SMA, yaitu dengar lagu, nonton video-video atau nonton film yang berbahasa Inggris. Nah, beta punya trik waktu itu yang beta bikin adalah beta cari liriknya, beta sambil dengar dan beta juga sambil lihat supaya beta tahu, oh ini akan kata ini nih harusnya ucap begini. Atau saat beta nonton film, beta pakai subtitle bahasa Inggris. Tapi ini kalau saudara dong sudah merasa bahwa dong punya kosakata sudah cukup lah untuk pakai subtitle bahasa Inggris kalau nonton. Sebenarnya trik ini juga beta bikin saat beta nonton drama Korea dari aplikasi, karena walaupun dong bicara dalam bahasa Korea, tapi beta pakai subtitle bahasa Inggris supaya bisa memudahkan beta untuk mengerti jalan cerita. Di tips yang nomor 5 ini juga membantu katong kalau katong mau belajar aksen bahasa. Jadi aksennya tuh beda-beda di setiap negara yang menggunakan bahasa Inggris. Misalnya American English, atau English British, atau Australian English, Singlish, itu beda-beda. Trik ini bisa saudara nonton video-video di YouTube sekarang paling banyak, atau bahkan di Instagram juga ada yang bikin video-video yang punya aksen dari tiap-tiap negara. Kalau beta waktu itu karena beta sangat suka nonton Harry Potter, dan dong itu kan pakai British, walaupun beta sering belajar aksen British, tapi beta suka dengar. That's why beta suka nonton film Harry Potter juga dan tahu banyak kata-kata atau istilah-istilah dalam bahasa Inggris British gitu. Tips nomor 6. Tips nomor 6 ini tips untuk melatih katong punya percaya diri dan juga melatih pronunciation. Tipsnya itu berbicara di depan cermin. Kata kuncinya di sini mulai saja dulu. Beta sampai sekarang pun tips ini paling membantu beta waktu beta belajar. Kalau dulu tuh waktu beta ikut lomba pidato bahasa Inggris, beta akan berlatih berulang-ulang kali di depan cermin supaya melatih beta punya percaya diri, dan supaya beta juga bisa lihat beta ekspresi saat beta bicara, beta punya bentuk mulutnya bagaimana waktu pronounce satu kata atau ada kata-kata yang susah, itu katong ulang-ulang kayak katong bicara dan katong pendiri sendiri di depan cermin. Itu sangat membantu. Sekarang tips yang ke-7. Tips yang ke-7 ini par beta lumayan penting.
cari teman sparring, aka support system. Katong harus cari, katong punya circle yang bisa membantu katong untuk memotivasi katong, tapi juga bikin katong maju begitu. Jadi katong harus cari teman-teman yang katong anggap punya kemampuan bahasa Inggris kurang lebih sama atau lebih baik daripada katong, supaya saat katong bicara atau saat dong bicara, dong membantu katong juga untuk improve katong punya bahasa Inggris. Nah, kalau di beta punya case itu, beta ada circle yang dong sudah punya bahasa Inggris tuh sangat baik dibandingkan dengan beta yang standar. Jadi awalnya memang beta lihat beta rada minder karena dong ini nih jago-jago nih sudah nih, dong pun bahasa Inggris nih dong pun makanan tiap hari sudah nih. Karena beta bukan dari background atau beta punya kemampuan bahasa Inggris yang sebaik dong gitu. Nah, dari situ ternyata akan memotivasi beta untuk beta mesti belajar lah ini, beta mesti improve beta punya bahasa Inggris. Dan beta punya catatan penting di tips ini, yaitu katong harus berani menerima kritikan atau koreksi. Nah, saat katong sudah tahu bahwa katong punya kemampuan bahasa Inggris yang sebaik orang lain, atau katong teman yang nanti katong harus sparring atau berlatih dengan dong ini, katong harus terima kalau ada saat dimana saat katong bicara salah atau katong punya grammar salah, dong akan koreksi karena dong yang lebih tahu kayak begitu. Jadi katong harus berbesar hati untuk menerima saat katong dikoreksi seperti itu. Tips nomor 8. Tips nomor 8 ini kalau per beta ini satu tingkat di atas tips-tips yang lain, karena saat katong sudah punya kemampuan berbahasa Inggris yang cukup, katong harus mulai terbiasa dengan membaca berita atau artikel atau baca buku dalam bahasa Inggris. Ini membantu katong untuk memperbanyak katong punya kosakata, khususnya misalnya kalau katong mau belajar bahasa Inggris yang lebih formal atau akademis, katong harus memperbiasakan diri membaca berita atau artikel atau buku dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Nah, di tips ini mungkin orang tua bisa terapkan pada dong punya anak-anak, dong cari buku bahasa Inggris yang mudah, misalnya buku cerita atau buku-buku dongeng bahasa Inggris, buku-buku cerita bergambar kayak begitu, supaya menarik untuk anak-anak mau belajar bahasa Inggris. Tips nomor 9. Tips nomor 9 ini sama pentingnya dengan tips yang tadi. Tuh katong belajar bahasa Inggris dari aplikasi berbahasa Inggris. Misalnya katong cari saja, kan sekarang paling banyak tuh di Google Play Store atau di App Store. Boleh cari saja, di situ tuh ada banyak aplikasi-aplikasi yang katong bisa pakai untuk memudahkan katong dalam penggunaan bahasa Inggris setiap hari. Misalnya yang beta pakai itu Google Translate. Kalau Google Translate yang sekarang sih sudah sedikit lebih baik daripada Google Translate yang dulu, karena sekarang pun dia punya grammar sudah sedikit lebih baik lah kalau beta bisa bilang, walaupun katong juga harus kembali recheck begitu, tapi itu membantu juga Google Translate. Tapi ada juga kayak kalau di youtuber lain tuh yang ahlinya bahasa Inggris dong kasih saran tuh katong pakai kayak YouDictionary. Sebenarnya kalau katong ketemu berita atau baca satu barang yang katong sing bisa tahu, akan sing mengerti akan apa, katong tinggal foto saja dan akan bisa langsung translate. Atau katong mau belajar conversation, percakapan dalam bahasa Inggris, katong bisa kasih aplikasi kayak gitu. Nah, kalau beta belajar dari, kalau sing Google Translate itu beta juga belajar dari Merriam-Webster. Di Merriam-Webster tuh kayak ada word of the day juga, games-games yang bisa menambah katong punya vocab kayak begitu. Dan mungkin saudara yang lain punya aplikasi-aplikasi apa lah ya dong, bisa komen saja di bawah, taruh sebanyak-banyaknya. Nah, tips yang terakhir, tips nomor 10. Tips nomor 10 dari beta ini repeat all steps. Jadi kenapa beta kasih masuk ini di tips nomor 10, karena akan ada masa dimana katong ada di titik jenuh. Misalnya, sudah juga beta sudah capek belajar bahasa Inggris, kas tinggal saya sudah, beta saya mau pasti boleh biar sudah bodoh bahasa Inggris, bodoh saya, beta juga saya butuh-butuh amat. Nah, di saat-saat seperti ini, katong perlu repeat all steps supaya misalnya katong ingat lagi, katong punya komitmen awal itu apa, katong punya niat, katong punya tujuan belajar bahasa Inggrisnya apa, katong mau dapat nilai yang bagus, ataukah beta tadi kan harusnya belajar bahasa Inggris kan beta mau pergi luar negeri, beta kan mau kuliah di luar negeri, kalau biasa yang belajar bahasa Inggris nanti bagaimana? Nah, saat-saat kayak begini katong butuh untuk memotivasi katong punya diri lagi kembali dengan repeat all steps. Tapi bisa juga ada saat-saat dimana kata-kata vocab yang katong su ingat, tapi yang katong su hafal tapi katong lupa. Nah, di saat-saat seperti ini membantu katong untuk iya betul
kata ini kan kita kan tahu akang tapi kadang kita lupa ya. Nah di saat-saat kayak begini katong bisa mengulang lagi, recall lagi katong punya kata-kata yang waktu itu katong pernah pelajari, atau mungkin katong mau pelajari kata-kata yang baru yang berbeda atau dengan tingkatan yang lebih berbeda, bisa saja. Makanya beta sarankan di tips yang ini adalah katong mengulang step-step yang tadi beta bilang. Dan yang terakhir beta bisa kasih tips tambahan, tips bonus, yaitu saat katong sudah rasa bahwa katong sudah capai katong punya target, jangan lupa untuk kasih reward untuk katong punya diri. Kenapa? Karena ini juga memberikan katong motivasi. Misalnya, aduh, beta sudah belajar bahasa Inggris 1 bulan full nih, beta istirahat dulu. Misalnya 1 hari off dari belajar bahasa Inggris, itu juga reward untuk katong punya diri. Katong dapat penghargaan untuk katong punya diri. Itu sebenarnya cara untuk katong menghargai katong punya usaha, kerja keras kayak begitu. Oke, beta kira itu saja 10 tips dan trik yang beta bisa kasih untuk bersaudara dong semua. Semoga katong bisa sama-sama belajar. Tapi perlu diingat bahwa bukan berarti beta bilang katong pakai bahasa Inggris saja dan katong seng lagi pakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah. No, karena seperti yang saudara dong tahu, bahasa Indonesia itu katong punya bahasa nasional, bahasa pemersatu yang katong harus cintai, dan bahasa daerah itu katong punya identitas, katong punya jati diri yang harus katong lestarikan. Tapi yang ada salahnya untuk katong belajar menguasai bahasa asing, apalagi bahasa Inggris ini bahasa internasional, supaya memudahkan katong dalam katong punya kehidupan sehari-hari atau mencapai katong punya target, katong punya mimpi untuk misalnya ke luar negeri, atau katong bisa tes TOEFL dengan grade yang bagus seperti itu. Makanya di video ini dan di video-video selanjutnya mungkin nanti beta akan pakai bahasa yang mix, campur antara bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Ambon sehari-hari. Karena itu adalah cara beta untuk belajar dan tetap pakai beta punya bahasa Inggris yang selama ini beta sudah pelajari. Oke, beta kira begitu saja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk saudara dong semua. Lalu kalau ada saudara dong punya saran atau ide-ide, boleh komen saja di bawah dong, mau beta bikin konten apa lagi. Kalau saudara suka, boleh like video ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Semoga saudara dong saya akan ketinggalan video-video yang nanti beta upload. By turn your notification on, klik tombol lonceng yang ada di bawah tuh supaya saudara saya akan ketinggalan video-video nanti. Oke, and last but not least, silahkan share video ini kalau saudara dong rasa akan bermanfaat. Kadang punya keluarga, tamang-tamang, tetangga, pacar, om, tante, bapak kos, mama kos, ke siapa saja. Kadang punya grup-grup WhatsApp atau sosial media lainnya, silahkan share. Jangan lupa ya, dan banyak. Sampai baku dapat di video selanjutnya. Amato.